Mari kita belajar surah Al-Fatihah, makna per kata, terjemah per kalimat, tafsir ringkas. Surah Al-Fatihah. Surah ke-1, 7 ayat Makkiyah. Tujuan pokok: mewujudkan orientasi penghambaan yang murni hanya kepada Allah Ta'ala. Tafsir: surah ini dinamakan surah Al-Fatihah, pembuka, karena posisinya sebagai pembuka kitab Allah Ta'ala. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, karena ia berisi topik-topik utama Al-Quran yang meliputi aspek keimanan, ibadah, kisah-kisah, dan lain-lain. Dan surah ini merupakan surah yang paling agung di dalam Al-Quran, dan surah ini disebut pula dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku mulai membaca Al-Quran ini dengan menyebut nama Allah dengan tujuan memohon pertolongan kepadanya dan berharap keberkahan dengan penyebutan namanya. Lafal basmalah mengandung 3 nama Allah yang mulia, Asma'ul Husna, yaitu 1. Allah, zat yang berhak disembah, dan nama ini merupakan nama paling istimewa bagi Allah Ta'ala, sehingga siapapun selainnya tidak berhak menyandang nama tersebut. 2. Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas, dan dia adalah zat yang maha pengasih. 3. Ar-Rahim, pemilik rahmat yang menyeluruh, dia merahmati siapapun yang dikehendakinya dari makhluknya, di antaranya hamba-hambanya yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu pujian lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan penguasa, al-alamin alam semesta. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Pujian yang sempurna. Segala bentuk pujian berupa sifat keagungan dan kesempurnaan hanya bagi Allah semata, karena Dia Tuhan segala sesuatu, pencipta dan pengaturnya. Kata al-alamun adalah bentuk plural dari alam, yaitu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini merupakan sanjungan untuk Allah Ta'ala setelah memujinya di ayat sebelumnya. Maliki Yaumiddin. Maliki penguasa, Yaumi hari, ad-din pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Pengagungan kepada Allah Ta'ala bahwa dialah penguasa dan pemilik segala pada hari kiamat, yaitu saat tak satu jiwa pun memiliki kuasa atas jiwa lainnya. Makna Yaumuddin ialah hari pembalasan dan perhitungan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadanya, na'budu kami beribadah, wa iyyaka hanya kepadanya, nasta'inu kami mohon pertolongan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kami mengkhususkan segala jenis peribadatan dan ketaatan hanya kepadamu, dan kami tidak menyekutukanmu dengan siapapun. Hanya kepadamulah kami meminta pertolongan dalam semua urusan kami, karena segala kebaikan hanya ada di tanganmu, dan tidak ada penolong kami selainmu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tunjukilah kami, as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami, dan bimbinglah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam yang tidak condong sedikit pun kepada kesesatan, dan teguhkanlah hati kami di jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata jalan, alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau beri nikmat dari hamba-hambamu,
berupa pemberian hidayah pada mereka, seperti para nabi, para syiddiqin, pecinta kebenaran, para syuhada dan orang-orang soleh. Mereka adalah teman terbaik. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghair bukan. Al-maghdub mereka yang dimurkai, alaihim atas mereka. Wala dan bukan pula ad-dallin mereka yang sesat. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya, seperti orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, yaitu orang-orang yang tidak menemukan jalan yang benar karena keteledoran mereka dalam mencari kebenaran dan mencari petunjuk, seperti orang-orang Nasrani.